Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan membuka Kidung Muda-Mudi nomor 57 ayat 1 dan 2. Inilah hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa. Allah yang sungguh baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh dipersekutukan kembali dalam persekutuan teruna. Ya Tuhan, kami ingin berdiam diri sejenak untuk membaca, merenungkan, mensharingkan akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak undang kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri orang lain, menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika ada yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Nya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya,
Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Nah, perikop bacaan kita pada hari ini dari seorang tokoh yang terkenal di dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di jemaat Korintus, yang kita kenal jemaat Korintus adalah jemaat metropolis, letak kota yang sangat strategis, kota perdagangan, kota peralihan, di mana banyak sekali orang-orang pendatang di kota itu. Nah, kehadiran Paulus di kota ini untuk memberikan kesaksian mengenai firman Tuhan. Kesaksian yang dinyatakan oleh Paulus bertujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan ingin memuji diri sendiri atau meninggikan dirinya, yang dilakukan dengan setia. Tuhan mempercayakan melakukan pelayanan yang memimpin jemaat bukan kepada penghukuman, melainkan ke kehidupan yang diselamatkan oleh kasih-Nya, kasih Tuhan, dan dituntun oleh Roh Kudus serta kebenaran firman-Nya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat ini yang sudah kita baca tadi, Paulus memberikan alasan atas sikapnya yang seakan-akan memuji dirinya sendiri. Ia berpendapat bahwa sudah sepantasnya jika dia menyatakan ketulusan hatinya terhadap mereka, karena ada beberapa orang Korintus yang ingin menghancurkan nama baiknya. Paulus tidak gila hormat karena apa? Yang pertama, karena ia tidak butuh kata-kata pujian maupun kesaksian tertulis dari mereka orang-orang Korintus seperti yang dikehendaki oleh orang-orang lain, yaitu siapa? Rasul-rasul dan guru-guru palsu pada saat itu. Jemaat Korintus merupakan buah dari pelayanan Paulus yang mengundang kekaguman orang kepadanya. Keberadaan jemaat Korintus pada saat itu yang terus berkembang dan maju adalah bukti bahwa memang benar Tuhan Yesus mengutus dan menyertai Paulus di dalam dia melakukan pekerjaan dan tugas panggilannya, sehingga orang memberi kesaksian yang baik tentang dirinya. Di ayat yang kedua disebutkan, kamu adalah surat pujian kami. Paulus mendapat pujian dari orang-orang sekitarnya pada saat itu. Yang kedua, Paulus tidak gila hormat karena apa? Karena ia mempersembahkan segala pujian yang diterimanya kepada Allah. Sebab jemaat Korintus adalah surat Kristus, di dalam ayat yang ketiga disebutkan di situ ya. Nah, Paulus dan para murid hanyalah sebagai alat Kristus, sedangkan Kristus adalah sumber dari segala sesuatu yang baik di dalam diri mereka. Hukum Kristus tertulis di dalam hati mereka sebagai pelayannya. Kasih Kristus tercurah secara luas di dalam hati mereka. Surat ini untuk jemaat di Korintus tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup. Surat ini juga tidak ditulis pada loh-loh batu yang telah disebutkan di dalam pembacaan kali ini ya, seperti hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa pada saat itu, tetapi ditulis pada setiap hati manusia. Inilah yang diharapkan Rasul Paulus dari orang-orang Korintus, supaya hati mereka menjadi seperti tabut perjanjian Allah yang berisi loh-loh hukum Taurat dan Injil yang ditulis dengan jari Tuhan yang hidup, yaitu oleh Roh-Nya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Paulus membandingkan hukum yang ditulis Allah pada loh batu yang diberikan kepada Musa dalam Perjanjian Lama dengan yang tidak tertulis oleh Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Ia menilai dirinya sendiri berdasarkan hal ini, bahwa mereka dibuat sanggup menjadi pelayan-pelayan dari Perjanjian Baru oleh Allah. Ini dilakukan Paulus untuk menjawab tuduhan guru-guru palsu yang sangat mengagungkan hukum Taurat. Sebagai orang-orang yang dibuat sanggup menjadi pelayan-pelayan Perjanjian Baru, mereka tidak hanya membaca dan memberitakan firman yang tertulis, tetapi juga melakukan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar menyertai pelayanan Rasul Paulus dan murid-muridnya.
Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang mau disampaikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, di mana pada saat itu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di Korintus, yang bisa adik-adik teruna pada saat ini aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita diajak untuk boleh memahami bahwa ujian yang diberikan orang lain kepada diri kita sendiri bukan untuk membuat kita menjadi sombong atau memegahkan diri. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus, sehingga orang-orang Korintus menjadi percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Allah di atas segalanya. Kemudian teruna diajak juga untuk mengerti bahwa hasil dari suatu pekerjaan akan menunjukkan kesungguhan seseorang dalam bekerja dan mengundang kekaguman orang kepadanya. Jika kita benar-benar melakukan suatu pekerjaan dengan baik, menunjukkan kesungguhan dengan baik, pasti orang-orang akan kagum, memberikan apresiasi kepada kita tanpa kita meminta. Nah, kemudian yang ketiga, teruna diajak untuk bisa mempersembahkan segala pujian yang diterima kita kepada Allah. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita persembahkan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena hebat dan kuatnya Allah kita. Kemudian teruna juga diajak untuk bertekad terus melayani Tuhan Yesus sebagai wujud syukur kita atas pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang dianugerahkannya kepada kita umat manusia. Ya, kita harus tekun dan rajin melayani melalui apa saja yang sudah Tuhan berikan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di dalam persekutuan gereja. Kita diajak untuk terus setia melayani Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, yang telah dihapuskan dari dosa kita. Kemudian kita diajak juga untuk belajar dari kehidupan Paulus yang mau rendah hati dalam keadaan apapun untuk memuliakan Tuhan Yesus dan taat pada Roh Kudus yang memimpin kepada kehidupan yang benar. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersediakah kita untuk senantiasa berkomitmen mengikatkan janji kita untuk menjalani hidup ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama menjadi Paulus-Paulus di masa kini untuk tetap setia rendah hati, untuk tetap setia melayani Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing, dan senantiasa mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda-Mudi 34 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Engkau besar, termulia. Adik-adik yang terkasih, mari kita
kita bersatu hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menuntun kami untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan tolong kami untuk boleh melakukan firman itu dan boleh menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang boleh menyampaikan. Tuhan yang boleh memberkati pekerjaan, pelayanan bersama dengan keluarga. Biarlah kakak-kakak layan juga boleh menjadi berkat dimanapun ada dan berada. Begitu pula kami Tuhan, para terunamu. Biarlah dalam masa-masa sekolah kami boleh tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Walaupun kami saat ini masih belajar dari rumah, Tuhan tolong kami untuk boleh tetap bersemangat, boleh tetap dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, dan kami tetap boleh berkomunikasi juga dengan baik bersama dengan teman-teman kami di sekolah. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu belajar di masa-masa pandemi ini. Engkau juga Tuhan yang kiranya menuntun kami, mempersiapkan diri kami untuk memasuki masa-masa mempersiapkan diri untuk ujian semester. Tuhan yang tolong kami agar di sepanjang kami mempersiapkan diri, kami tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ketika ujian berlangsung, kami boleh juga mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk orang tua kami. Terima kasih untuk papa mama yang Tuhan anugerahkan di hidup kami. Engkau Tuhan yang kiranya memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan, serta Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Tak lupa kami mau berdoa juga untuk saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang boleh memberkati setiap hal yang boleh kami lakukan, saudara bersaudara. Biarlah melalui persaudaraan kami, kasih Tuhan juga boleh terpancar melalui kami. Terima kasih ya Bapa. Di minggu pagi ini kami juga mau menyerahkan gerejamu, GPIB Jemaat Zebulon Batam. Tuhan memberkati para pendeta, para presbiter, para pengurus pelkat, dan juga para pegawai kantor gereja. Biarlah ya Tuhan melalui tugas panggilan pelayanan yang dikerjakan bersama, nyata kasih-Mu ya Tuhan untuk sekitar kami. Dan biarlah ya juga Tuhan melalui pelayanan kasih yang dilakukan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami mau menyerahkan Tuhan masa-masa untuk pilkada. Tuhan yang boleh tuntun dan juga memberkati bangsa dan negara kami dalam mempersiapkannya. Engkau Tuhan kiranya yang nantinya memberikan damai sejahtera dan juga sukacita ketika pilkada berlangsung. Dan biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan kami dari pusat hingga ke daerah. Dan biarlah ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap kebijakan yang diambil juga boleh berkenan. Dan Tuhan juga boleh menuntun untuk mengerjakannya dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan juga teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami mau mohon biarlah kesembuhan datang daripada-Mu Tuhan untuk teman-teman kami. Dan biarlah ya Bapa melalui kesembuhan yang diterima, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan teman kami juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau mensyukuri buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam sepekan. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang sudah Tuhan beri. Biarlah ya Bapa, dalam usia yang baru ini, teman-teman kami boleh melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, dengan tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah setiap hal yang sudah boleh diterima, berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima, boleh mereka syukuri bersama dengan orang-orang terkasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami naikkan di dalam doa ini pagi hari ini. Untuk hal-hal yang belum kami sebutkan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang kami perlu. Ini doa syukur kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa dari anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap permohonan, setiap pergumulan anak-anak kami. Khususnya dalam masa-masa pandemik yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami selalu diingatkan
untuk kami boleh setia kepada Engkau ya Tuhan, dan selalu berharap akan setiap janji-janji Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh menjadi Paulus-Paulus pada masa kini ya Tuhan, yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk lingkungan kami sekitar. Berkati kami semua ya Tuhan, adik-adik teruna maupun kakak-kakak layan di dalam kami beraktivitas, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami juga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kami menjadi anak-anak yang setia, menjadi terang-terang Kristus di lingkungan sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Budi nomor 84 ayat 1 dan 3. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing, serta dapat kami lakukan firman-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau terima berkat kasih daripada Allah Bapa, Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik sekalian, kakak layan, dan semuanya kami yang hadir di dalam persekutuan ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga.
Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan, dan tetap rajin berolahraga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.